Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Debbie Amalia Putri dan saya sendiri Amelia Ramadan mengingatkan untuk teman-teman agar selalu menjaga kebersihan dalam masa virus COVID-19 ini dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program linear pada mata kuliah kajian matematika SMA. Sebelum kita memasuki lebih dalam materi-materi yang akan kita kaji, mari kita lihat apa saja sih yang akan dibahas pada materi program linear. Ternyata materi yang akan dibahas yang pertama yaitu definisi program linear. Kemudian ada definisi model matematika. Selanjutnya ada fungsi objektif dan nilai optimum. Selanjutnya ada garis lidik dan yang terakhir kita akan membahas salah satu contoh soal dari program linear. Materi yang pertama yaitu definisi program linear. Program linear merupakan suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah yang diterjemahkan ke dalam suatu model matematika atau dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dengan mencari nilai optimum yaitu maksimum dan minimum dari fungsi objektif atau sasarannya. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari program linear, kemudian kita juga harus mengetahui apa itu model matematika. Model matematika adalah suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan-persoalan yang ada ke bentuk matematika sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara sistematis. Permasalahan yang melibatkan sistem pertidaksamaan linear perlu disederhanakan dengan cara membuat permodelan dalam bentuk model matematika yang menggunakan variabel dan notasi matematika yang menggunakan variasi dan notasi matematika. Selanjutnya, fungsi objektif dan nilai optimum. Fungsi objektif atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Bentuk umum fungsi objektif adalah fungsi x, y sama dengan ax plus by. Terdapat dua macam nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Sedangkan nilai optimum ditentukan dengan cara memasukkan nilai variabel, yaitu x dan y, yang merupakan penyelesaian ke fungsi objektif. Titik optimum terletak pada salah satu titik ekstrim atau titik pojok daerah penyelesaian. Perhatikan kembali ilustrasi permasalahan mengenai usaha peternak belut yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah permasalahan tersebut diubah dalam bentuk model matematika, maka untuk menentukan nilai optimum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambar grafik penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya merupakan daerah yang di raster. Bisa dilihat di sini telah disajikan sebuah gambar grafik. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektif dari permasalahan tersebut adalah fungsi x, y sama dengan 76.500x plus 68.000y. Yang ketiga, tentukan titik-titik pojoknya. Dari permasalahan tersebut, ada 4 titik pojok, yaitu O,
0,0, B 20,0, C 0,25, dan D A, B yang merupakan titik potong dari 3x plus 2y sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 25. Kita bisa gunakan cara eliminasi sehingga dihasilkan titik D itu 10,15. Yang keempat, masukkan nilai x, y pada masing-masing titik pojok ke dalam fungsi objektif. Di sini ada sebuah tabel. Nah, jadi ketika kita substitusikan titik pojok yaitu 0,0 ke dalam fungsi objektif, maka akan menghasilkan nilai 0. Kemudian ketika kita substitusikan titik 20,0, maka akan menghasilkan nilai Rp1.530.000. Kemudian titik 0,25 ketika kita substitusikan akan menghasilkan nilai Rp1.700.000. Dan yang terakhir, titik 10,15 akan menghasilkan nilai Rp1.785.000. Yang kelima, tentukan nilai optimumnya. Berdasarkan tabel di atas, nilai maksimumnya adalah Rp1.785.000 yang diperoleh jika memelihara sebanyak 10 wadah berisi 60 ekor belut bibit jenis 1 dan 15 wadah berisi 40 ekor belut jenis 2. Materi selanjutnya tentang garis selidik. Garis selidik adalah garis yang sejajar garis acuan atau garis yang diperoleh dari fungsi objektif f(x,y) sama dengan ax plus by. Bentuk umum garis selidik adalah ax plus by sama dengan k, dengan k adalah bilangan real, dan k sama dengan ab. Semakin jauh garis selidik dari titik 0,0, nilainya akan semakin besar. Langkah-langkah mencari nilai optimum dari fungsi objektif menggunakan garis selidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar daerah penyelesaian dari permasalahan yang diketahui. Yang kedua, buat persamaan garis selidik awal ax plus by sama dengan k sama dengan ab. Kemudian, gambar garis tersebut dengan titik potong pada sumbu x di titik b, 0 dan titik potong pada sumbu y pada titik 0, a. Yang ketiga, buat garis-garis selidik lain yang sejajar dengan garis selidik awal melalui titik-titik ekstrim atau titik pojok daerah penyelesaian. Yang keempat, tentukan titik optimum dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, titik maksimum adalah titik ekstrim yang dilalui garis selidik yang paling kanan. Yang kedua, titik minimum adalah titik ekstrim yang dilalui garis selidik yang paling kiri. Yang kelima, tentukan nilai optimum dengan memasukkan nilai variabel x dan y pada titik optimum ke fungsi objektif. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, dapat digambarkan garis selidik sebagai berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan gambar grafiknya. Jadi, nilai optimum berada pada titik potong garis 3x plus 2y sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 25, yaitu titik potongnya 10,15. Nilai optimumnya adalah 76.500 dikali 10 plus 68.000 dikali 15 sama dengan Rp1.785.000. Jadi nilai optimum yang dihasilkan adalah Rp1.785.000. Kemudian kita akan membahas salah satu contoh soal program linear. Soal pertama, karya wisata sekolah ingin menyewa 2 jenis bus selama 3 hari. Bus jenis pertama dapat menampung 30 orang dengan harga Rp3.000.000. Kemudian, bus jenis kedua dapat menumpang 40 orang dengan harga Rp4.500.000.
Suatu sekolah dengan 240 siswa akan mengadakan karya wisata menggunakan bus tersebut. Jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 bus, jenis bus yang harus disewa agar pengeluaran seminimum mungkin adalah. Oke, kita akan menjawab dengan langkah pertama, yaitu membuat model matematika dengan adanya jenis kendaraan, jumlah, kapasitas, harga, serta kebutuhan. Jenis kendaraan pertama, jumlahnya kita misalkan dengan X, kapasitasnya 30 dan harganya 3 juta rupiah. Kemudian jenis kendaraan yang kedua, yaitu kita misalkan dengan Y, kapasitasnya 40, harganya 4.500.000 rupiah. Dengan kebutuhan jumlahnya yaitu 7 dengan kapasitasnya 240. Kemudian dari model matematika tersebut kita memiliki X plus Y kurang dari sama dengan 7, 30X plus 40Y lebih dari sama dengan 240, dengan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka X plus Y kurang dari sama dengan 7, 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 24, dengan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuan f, x, y sama dengan 3 juta x plus 4.500.000 y. Kemudian sebelum membuat grafik, tentukanlah terlebih dahulu titik potong dengan garis x plus y sama dengan 7 dan 3x plus 4y sama dengan 24. Lalu kita eliminasi garis tersebut. Setelah kita eliminasi, ternyata kita memiliki Y sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Maka diperoleh titik potong yaitu 4,3. Kemudian kita menggambar grafik daerah penyelesaiannya seperti pada gambar. Setelah kita selesai menyelesaikan gambar grafik daerah penyelesaiannya, kemudian kita uji titik pojok dengan menggunakan persamaan 3 juta X plus 4.500.000Y. Dengan titik pojok 0,7, kita memperoleh 31.500.000. Kemudian dengan menggunakan titik pojok 4,3, kita memperoleh 25.500.000. Kemudian yang terakhir kita menggunakan titik pojok 0,6, maka kita memperoleh 27 juta. Jadi pengeluaran minimum terjadi jika menyewa 4 bus jenis 1 dan 3 bus jenis 2. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang telah tadi kami sampaikan dapat dipahami serta dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.